Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Mulutmu Harimaumu. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu peribahasa yang berbunyi mulutmu harimaumu, yang artinya kira-kira segala perkataan yang terlanjur dikeluarkan apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu akan dapat merugikan dirinya sendiri. Saudaraku, hari-hari ini sedang viral di berbagai media bahwa ada seseorang yang sedang menyampaikan statementnya mengenai ibu kota negara yang baru. Namun dari apa yang disampaikannya itu telah dianggap oleh sebagian orang menjadi ujaran kebencian. Bahkan sudah mengarah ke sara atau suku, agama, dan ras. Untuk itu pada hari ini kita diingatkan untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Karena bila kita tidak berhati-hati dalam berbicara ataupun menyampaikan berita, kita bisa berurusan dengan hukum. Coba kita pikirkan, saat kita berbicara atau membuat statement misalkan tentang ujaran kebencian misalnya, kita menyampaikannya hanya beberapa menit, namun akibatnya bila terbukti bersalah bisa kena hukuman penjara. Nah, kalau kita menemukan orang yang suka bocor mulut atau orang yang tidak dapat menahan perkataan, yaitu suka membuka rahasia orang lain, fitnah, membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya, Alkitab telah katakan dalam Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Artinya dengan mereka-mereka ini kita tidak boleh bergaul, sebab pergaulan yang buruk mempengaruhi apa yang sudah baik dalam diri kita. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, karena hati adalah pusat atau sumber dari kehidupan seseorang. Jadi kalau memang hatinya baik, logikanya mulutnya juga baik. Jadi benarlah apa yang tertulis. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Lalu dalam Matius 15 ayat 17 dan 18 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Dari apa yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya dapat mencerminkan isi hati kita, saudaraku. Kalau orang itu mulutnya suka bercanda yang cabul-cabul, kita dapat menilai hatinya penuh dengan hal-hal yang cabul. Juga kalau dari mulutnya keluar keluhan tentang kekhawatiran yang terus-menerus, tandanya hatinya sedang galau, sedang khawatir, sedang cemas. Jika mulutnya mengucapkan kata-kata yang membangun, optimis, dan positif, seperti itulah juga kondisi hatinya, saudaraku. Jadi dari mulut kita akan terlihat isi hati kita. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita jaga mulut kita.
Orang bilang, mulutmu harimaumu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, biarlah hari-hari kami akan kami isi dengan puji-pujian dan penyembahan serta penuh dengan doa dan ucapan syukur. Dengan begitu mulut kami akan beroleh berkat dan menceritakan kabar baik daripada kabar yang tidak jelas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.